Halo, apakah terdengar suaranya? Loud and clear. Silakan lanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Uni selaku pengampu mata kuliah isu-isu global, serta teman-teman sekalian yang telah hadir. Perkenalkan, saya Nandiva selaku moderator kelompok 8. Di sini kami akan membahas topik yang menarik yang mungkin ada sebagian dari teman-teman ada yang belum tahu tentang ini, yaitu kecelakaan Chernobyl berpotensi menyebabkan Eropa tidak layak huni. Bagaimana bisa? Mari kita simak. Next. Tapi sebelum itu saya di sini akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri Nandiva, kedua ada Dea Apriati selaku Notulensi, ada Aulia Pertama selaku presenter satu, lalu ada Wafik Halisham presenter 2, dan terakhir ada Alfarizi sebagai presenter 3. Next. Nah, jadi ini intermezzo sedikit. Jadi Chernobyl ini itu bisa dibilang kecelakaan nuklir yang terjadi di Ukraina, dan kecelakaan ini tuh bisa dibilang udah terjadi sangat lama karena terjadi pada tanggal 26 April 1986. Namun efeknya itu bahkan masih bisa dirasakan di sekitaran areanya hingga sekarang, dan tercatat merupakan kecelakaan nuklir terparah dalam sejarah dan bahkan hampir menutupi Eropa. Untuk lebih detail peristiwanya akan disampaikan oleh Aulia. Kepada Aulia saya persilahkan. Baik, terima kasih Nandiva atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan membahas tentang ledakan nuklir Chernobyl kapan sih terjadinya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh pembukaan oleh Nandiva barusan, jadi nuklir Chernobyl ini merupakan ledakan yang sangat mengerikan ya. Ini terjadi pada tanggal 26 April tahun 1986. Nah, itu terjadi sebuah ledakan yang menghancurkan salah satu reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di Ukraina, tepatnya di Chernobyl. Pada saat itu nama kotanya adalah Pripyat. Nah, ledakan itu menyebabkan sejumlah radioaktif ke atmosfer yang tidak hanya mengancam para warga Uni Soviet sekitar, tapi juga hingga Eropa Barat karena terbawa oleh arus angin. Petugas pemadam kebakaran yang bertugas saat itu pun banyak di antara mereka yang meninggal karena terkena dampak dari radioaktif ledakan tersebut. Jadi bisa kita lihat bahwa masif sekali ya dampak dari radioaktif ini gitu. Nah, ledakan ini bahkan menimbulkan bahkan ledakan ini hampir setara dari 400 kali bom Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 45 waktu itu. Bahkan melebihi dari bom ledakan itu gitu loh. Nah, jadi pada saat itu kan perang dingin antara Uni Soviet sama Amerika Serikat yang sangat panas, berlomba-lomba dalam teknologi dan lain-lain. Nah, jadi Uni Soviet itu menutupi kejadian ini dari media massa gitu. Uni Soviet bungkam akan hal kejadian ledakan ini. Bahkan Uni Soviet tidak segera mengevakuasi para penduduk yang tinggal di dekat area kejadian. Karena tidak adanya pemberitahuan pemerintah perihal meledakkan reaktor pembangkit ini, masyarakat di sana sempat menjalankan seperti sebuah perayaan festival gitu pada tanggal 1 Mei. Nah, tanpa diketahui oleh satu rakyat pun bahwa telah terjadi ledakan yang begitu berbahaya yang dapat menyebabkan mereka meregang nyawa mereka gitu. Nah, nuklir Chernobyl ini pada saat itu ya Gorbachev ini kan tidak mengatakan apapun kejadian ini kepada uh, siapapun gitu. Tidak terbuka mengenai kejadian ini. Nah, jadi Gorbachev itu memerintahkan staf pemerintahannya itu untuk tidak menyebarkan itu ke masyarakat maupun ke negara lain. Nah, sebagai gantinya untuk menutupi kejadian ini, pemerintah Uni Soviet di bawah pemerintahan Gorbachev itu justru melaporkan berita dari Amerika Serikat sebagai gosip. Jadi mereka melakukan pengalihan isu dalam strategi mereka untuk mengalihkan isu ini gitu.
Nah, jadi pada akhirnya ledakan nuklir ini juga menjadi salah satu faktor untuknya Uni Soviet pada saat itu. Sebenarnya kebijakan yang diambil oleh Gorbachev ini sendiri selain sudah salah, bahkan itu melanggar dari apa ya kebijakan yang dia sendiri buat pada saat itu. Kalau teman-teman tahu kebijakannya Gorbachev waktu saat itu adalah glasnost, keterbukaan yang artinya adalah Uni Soviet terbuka pada masyarakat mengenai hal-hal yang ada di pemerintahan. Nah, hingga pada akhirnya pada tanggal 14 Mei, 18 hari setelah bencana, petugas negara itu kedapatan kebocoran informasi mengenai ledaknya nuklir di Chernobyl ini. Nah, yang disusul setelah ketahuan tersebut, baru pemerintah itu uh, istilahnya buka mulut tentang ledakan ini. Nah, bahkan dampak dari radiasi radioaktif ini dapat merusak organ-organ manusia, jaringan kulit, dan organ tubuh lainnya. Karena respon pada insiden tersebut, Uni Soviet itu kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya mereka dan juga pada dunia internasional gitu karena hal ini. Kemudian beberapa dekade kemudian Gorbachev mengatakan dalam peringatannya mengenai bencana Chernobyl ini kebijakan tersebut itu tuh kemudian yang apa ya istilahnya itu menjadi bumerang bagi Gorbachev sendiri yang akhirnya meruntuhkan salah satu kejadian ini adalah yang menyebabkan Uni Soviet sendiri itu runtuh dalam 5 tahun kemudian. Mungkin itu intermezzo yang bisa saya berikan mengenai kapan terjadinya ledakan nuklir Chernobyl ini. Selanjutnya mungkin akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wah, menarik sekali ya. Ternyata ini tuh peristiwanya justru di tidak diberitahukan kepada halayak umum ya awalnya. Jadi setelah itu kita lanjut ke pembahasan tentang bagaimana awal dan efek nuklir. Lalu apa sebenarnya Chernobyl ini? Terus apakah ini termasuk high politik ataukah low politik? Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Wafik. Kepada Wafik, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Moderator Mbak Nandifa. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, saya Wafik Khalid Syam dari kelompok 8 bertindak selaku presenter 2. Materi yang saya bawakan tentang bagaimana awal terjadinya bencana radioaktif Chernobyl. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh mengenal bagaimana dampak bencana radioaktifnya ini, kita kenali dulu apa sih sebenarnya reaktor nuklir Chernobyl yang ada di kota Pripyat, Ukraina ini. Jadi teman-teman, sebelum tragedi April tahun 1986, Chernobyl itu cuma kompleks pembangkit listrik nuklir biasa, bukan pembangkit listrik yang terkenal. Di kalangan bahkan petugas pemadam kebakaran setempat yang notabene adalah pihak keamanan yang bisa langsung terjun ke lapangan apabila terjadi apa-apa tidak mengetahui keberadaan PLTN tersebut sebagai pembangkit reaktor utama. Nah, reaktornya ini bukan untuk pertama kali ada ya. Sebenarnya reaktornya ini terdiri dari 4 unit reaktor. PLTN-nya sendiri itu berlokasi di koordinat seperti yang tampil di layar, tapi singkatnya saya akan berikan info 130 km utara kota Kiev, Ukraina. Jadi dari ibu kota Ukraina Kiev itu 130 km ke utara. Disitulah letak kota Pripyat dan juga kompleks Chernobyl yang memuat 4 reaktor. Dan juga kompleks reaktor Chernobyl ini berdekatan langsung dan berbatasan dengan perbatasan Belarus ya. Jadi ada 4 unit reaktor. Reaktor 1 itu mulai dioperasikan tahun 1977. Reaktor 2-nya di unit 2-nya dioperasikan pada tahun 1978. Di masing-masing pembangkit reaktor yang dioperasikan ini dilakukan uji coba pembangkit listrik dan pada tahun pertama beroperasi 77 itu berhasil, tahun keduanya itu berhasil, tahun ketiganya itu dioperasikan pada tahun 1981 dan reaktor 4 yang kemudian meledak itu dioperasikan pada tahun 1983. Tapi percobaan eksperimennya baru terjadi pada tahun 1986 akibat permintaan dari pemerintah Ukraina pada waktu itu. Jadi tujuan kenapa dibentuknya reaktor Chernobyl ini didirikan adalah untuk kemudian menghasilkan daya minimal sehari 1000 megawatt
yang dalam hal ini 4 reaktor sejak tahun 1983 menyuplai 4.000 megawatt listrik yang itu kemudian mampu untuk memenuhi kebutuhan 10% listrik di Ukraina. Jadi satu reaktornya itu mampu memenuhi sekitar 2,5% kebutuhan listrik Ukraina. Jadi tapi masalahnya kemudian adalah PLTN Chernobyl ini tidak dinaungi dan tidak dimanajemeni oleh orang-orang yang memang berlatar belakang ahli nuklir, dalam artian ahli kimia yang bidang nuklir. Mereka dilayani kalau kata saya itu oleh manajemen yang ajaib. Mereka itu orang-orang yang nggak berpengalaman di bidang reaktor bertenaga besar ya, utamanya reaktor nuklir. Mereka rata-rata adalah orang-orang yang kemudian bekerja di reaktor-reaktor tenaga uap, yang hanya pernah bekerja di reaktor tenaga nuklir, itu pun tenaga nuklir yang rendah, hanya Anatoly Dyatlov, yang bertindak sebagai wakil insinyur kepala di reaktor Chernobyl. For your information, teman-teman, reaktor yang digunakan itu adalah reaktor RBKM 1000 namanya. 4 reaktor itu sama, RBKM 1000. Untuk menyuplai kebutuhan 1000 megawatt listrik di kawasan Ukraina. Nah, ini adalah 2 di atas itu merupakan salah satu orang-orang yang kemudian bertindak selaku manajemen di reaktor nuklir Chernobyl. Mereka itu diangkat hanya karena kesetiaannya ke Uni Soviet. Jadi bukan karena mereka punya basis di bidang nuklir dan lain-lain hal. Kind of funny, cukup lucu bukan? Sebuah reaktor besar dioperasikan oleh orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Hanya Anatoly Dyatlov yang punya base di bidang nuklir. Next. Oke. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa pembangkit listrik nuklir yang digunakan pada masa itu yang kemudian menyebabkan bencana ini? Pertama, nuklir itu murah ya, bahannya uranium. Dan pada masa itu di Uni Soviet sendiri uranium itu melimpah guys, terutama di kawasan Uni Soviet ya. Daerah Rusia, Ukraina, dan sebagainya itu melimpah sekali. Kemudian juga nuklir ini, kalau di era globalisasi sekarang, teman-teman bisa melihat fusi nuklir dan lain-lain hal itu adalah cikal bakal renewable energy atau energi terbarukan yang rendah emisi. Makanya kemudian pada tahun 80-an, 70, 80-an di Soviet itu, pas masa Perang Dingin, seperti disampaikan oleh saudara Aulia tadi, itu mereka lebih memilih menggunakan fusi nuklir supaya supaya mereka itu dapat menjadi kayak trendsetter gitu, perubahan energi terbarukan. Namun pada kenyataannya pada tahun 86 terjadi ledakan. Kemudian juga kenapa pembangkit listrik nuklir karena reliable energy. Mereka nggak bergantung pada cuaca yang nggak butuh kayak pembangkit listrik tenaga angin atau air yang butuh air deras untuk memutar turbinnya atau angin yang kencang untuk memutar turbinnya. Nuklir literally hanya butuh uranium. Dan dengan bahan yang dibakar itu untuk menghasilkan listrik sedikit, dapat menghasilkan listrik bertenaga besar. Makanya kemudian PLTN itu dipilih menjadi opsi di Uni Soviet pada waktu itu. Next. Nah, apa efek dari radiasi nuklir yang terjadi dari ledakan 1986? Jadi pasca ledakan, reaksi oksigen dan grafit itu menyebabkan kebakaran besar di sekitar wilayah kota Pripyat, terutama di reaktor Chernobyl itu sendiri. Untuk pertama kalinya di dunia, reaktor bertenaga besar seperti yang tertulis di layar melepaskan radioisotop ke tingkat yang jumlah besar atau sekitar 5,4 ton radioisotop. Ini 5,4 ton ini hanya yang mendarat di kawasan sekitar Ukraina dan Belarusia. Secara global itu sekitar 9 ton radioisotop yang mendarat di kawasan Eropa hingga ke Eropa Barat sampai nanti ke Yunani. Tapi itu dijelaskan di belakang oleh pemateri yang bersangkutan. Oke, kemudian ledakan ini tuh terjadi pukul 1:46 waktu Soviet pada waktu itu di tanggal 26 April 1986. Tapi yang jadi permasalahan, bantuan itu baru datang sekitar jam 3 atau jam 4 pagi. Mungkin teman-teman akan menanyakan lagi, kenapa kok baru datang jam segitu? Kenapa datang jam segitu? Karena mereka sadar bahwa yang dihadapi dan meledak ini adalah nuklir. Pada saat meledak itulah para pemadam kebakaran sekitar baru menyadari bahwa ada reaktor nuklir skala besar yang berada di wilayah mereka dan kemudian itu meledak, menyebabkan bencana. Makanya mereka harus perlu preparation. Tidak mungkin mereka datang di luar ujuk-ujuk mereka langsung datang padamkan api. Sama dengan setor nyawa kalau pada masa itu. Bahkan masa sekarang. Kru reaktor itu berhasil memadamkan api di atas gedung reaktor dan gedung turbin itu sekitar jam 5 pagi, kira-kira 1,5 jam ya, sekitar jam 3 sempat.
Ya, 1,5 jam pasca kedatangan para pemadam kebakaran yang kemudian menggunakan pakaian khusus agar terhindar dari radiasi. Tapi pun demikian, meskipun mereka sudah pakai pakaian anti radiasi seperti yang sudah saya sampaikan barusan, dalam kurun waktu 3 minggu, kru reaktor dan juga para pemadam kebakaran yang bertugas memadamkan kebakaran pada tanggal 26 April itu seluruhnya meninggal dunia. Dan dampak yang disebabkan ke lingkungannya itu nggak sedikit, guys, terutama di kawasan sekitar kota Pripyat di Ukraina. Oke, next. Oke, apakah ini merupakan high atau low politik dan mengapa? Oke. Kalau menurut kami ya, ini merupakan mostly high politik karena membawa unsur pemerintahan, dalam hal ini pemerintah. Bukan satu pemerintah saja, bahkan kalau kita dalam unsur ini transboundary issues, melibatkan pemerintah yang bahkan di luar daripada Uni Soviet itu sendiri, semacam seperti pemerintah-pemerintah yang ada di kawasan Skandinavian. Mostly high politik karena membawa unsur pemerintah dalam serta unsur militer. Tapi militer umumnya kan high politik itu membawa unsur militer untuk kemudian ada dispute atau istilahnya gesekan benturan begitu. Namun pada kasus Chernobyl ini mereka bertugas mostly untuk mengamankan perimeter dan juga mengungsikan warga-warga yang tinggal di sekitar Chernobyl. Sampai tanggal 27 hingga 28 April itu sekitar 360.000 warga di sekitar kawasan kota Pripyat Ukraina itu diungsikan, dan itu melalui bantuan militer, ambulan militer, helikopter dan sebagainya turut diterjunkan. Namun mereka bukan untuk perang, misi mereka kemanusiaan yaitu menyelamatkan orang-orang yang tinggal di sekitar situ. Keterlibatan aktor-aktor negara lain. Nah, kembali ke dampak lingkungan yang barusan saya sampaikan, guys ya. Jadi alasan kenapa kami mengatakan Eropa itu tidak dapat dihuni untuk 1.000 tahun atau 3.000 tahun yang akan datang ada di next slide. Oke, next slide. Nah, horor Chernobyl belum usai. 26 April pagi, Kremlin, Rusia, pemerintahan Rusia itu membentuk komite penyelidik memerintahkan Valery Legasov dari otoritas ketenaga nukliran pergi ke kawasan reaktor Chernobyl. Kemudian 27 April dia memerintahkan dimulainya evakuasi yang kemudian melibatkan berbagai unsur. Kalau di Indonesia itu ada ormas, tapi kalau di sana mungkin ya lembaga swadaya masyarakat lah bahasanya, untuk kemudian mengevakuasi warganya. Yang patut kita acungi jempol pada tanggal 27 April itu adalah tidak terjadi kepanikan, guys. Jadi mereka meskipun diinfokan bahwa kemudian ada bencana Chernobyl, mereka tidak panik, kemudian mereka dengan santainya mengungsi dengan tertib dan sebagainya. Hal ini sebenarnya patut kita contoh ya di negara-negara yang sering terkena masalah dan juga terkena bencana seperti itu. Bagaimana di kasus yang besar seperti horor Chernobyl ini, mereka warganya tetap santai dan tetap bisa mengendalikan keadaan. Itu salah satu keunggulan juga sih dari Valery Legasov ini, salah satu kewibawaan yang dia miliki kemudian atas perintahnya untuk mengevakuasi penduduk di kota Pripyat. Detail bencana memang tidak diberitahukan, tapi mereka disampaikan bahwa ada reaktor nuklir yang meledak, dan dikatakan bahwa evakuasinya itu bersifat temporary ya. Mereka nggak sepenuhnya diungsikan kalau kata info di sana. Nah, yang jadi permasalahan kemudian kenapa dikatakan mencapai kalkulasi isu global adalah kepanikan justru merebak di Swedia. Kembali 1.100 km dari Chernobyl. Jauh, guys. Pada 2 meter dari Chernobyl. Pada 27 April, ya sehari setelah ledakan yang terjadi di kawasan Ukraina, PLTN Forsmark yang ada di Swedia itu mendeteksi lonjakan paparan radiasi yang spektakuler di lingkungan mereka. Anehnya, dosisnya itu di luar gedung jauh lebih besar dibanding di dalam gedung. Karena di wilayah-wilayah lain-lain seperti Finland itu ada reaktor nuklir, di Swedia ada reaktor nuklir, Finland punya reaktor nuklir, tapi ketika pihak Forsmark dari Swedia ini mengkonfirmasi ke sebelah, ke Finland, mereka bilang bukan kami nggak ada mengalami kebocoran nuklir. Lalu curigalah mereka kepada PLTN Uni Soviet yang ada di kawasan barat. Padahal itu jaraknya 1.100 km, tapi sampai ke wilayah Skandinavian yang jaraknya sampai 1.100 km dari kawasan Pripyat Ukraina. Nah, kemudian atas desakan Swedia, tidak lama kemudian pemimpinnya itu Gorbachev ya,
mengumumkan bocornya salah satu reaktor Soviet. Jadi fakta uniknya tanggal 26 April itu ketika memang sudah tahu mereka meledak, padahal pemerintah Rusia itu yang menjadi dasar punya ide untuk pembangunan reaktor Chernobyl ini, mereka nggak mengakui guys kalau kemudian terjadi ledakan. Mostly mungkin alasannya hanya adalah karena mereka saat itu sedang mengalami dispute juga dengan Amerika Serikat di kala Perang Dingin ya. Jadi era terjadinya bencana ini tuh terjadi di Perang Dingin. Jadi mungkin karena mereka tidak mau repot-repot menambah beban pemikiran mereka, jadi ya udah mereka nggak mau ngakui. Sampai akhirnya si pihak Swedia ini konfirmasi ke sana, didesak, akhirnya pemerintahnya mau mengakui. Pada saat itu pemerintah Rusia, bukan Rusia, maaf, pemerintah Uni Soviet dipimpin oleh Mikhail Gorbachev. Nah, setelah mengumumkan bocornya salah satu reaktor Soviet, pernyataan yang sama juga dikeluarkan Boris Yeltsin yang kemudian pada masa itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Uni Soviet yang mengalami sedang dalam kunjungan ke Berlin. Next kita akan melihat seberapa besar dan seberapa parah isunya sampai kita menyatakan bahwa Eropa itu tidak dapat dihuni hingga 1000 tahun lamanya, bahkan 3000 tahun lamanya. This is the problem itself. Ini masalahnya kemudian. The China Syndrome. Ya, jadi meski reaktor RBKM 1000 itu telah jadi puing ya, udah kebakar hangus, tapi lelehan core dari reaktor nuklirnya itu, jadi nuklir itu kan uranium ditaruh di dalam dan ditransfusikan menjadi energi listrik. Nah, karena kemudian layer yang menampung uranium ini meledak, core inti nuklir tadi itu meleleh menjadi lava dan menyebabkan bencana yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh umat manusia di kawasan Eropa, yaitu bencana Chernobyl. Tapi orang-orang lebih akrab mengenal reaksi nuklirnya ini dengan China Syndrome. Saya gambarkan dengan foto yang ada di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat. Di situ ada tulisan topsoil dan subsoil. Jadi saya tegaskan sedikit dulu, topsoil itu adalah paparan radiasi nuklir yang kemudian lewat di permukaan tanah. Ya, lewatnya di permukaan tanah, entah itu terbawa angin dan sebagainya. Kemudian yang subsoil ini, dia itu adalah yang lewat di bawah tanah, hasil lelehan lava tadi yang meleleh ke bawah tanah. Percontohannya menggunakan tanaman, guys. Tanaman ini ketika dia ada di sekitar kawasan reaktor Chernobyl, ketika terkena radiasi yang dibawa lewat permukaan melalui topsoil, mereka akan terkena radiasi nuklir dan membahayakan. Lewat tanah juga begitu jatuhnya. Mereka akar-akar tanaman tadi yang ada di tanah terkontaminasi juga oleh radiasi nuklirnya. Dan kemudian radiasi dimakan oleh hewan-hewan. Kemudian sayur dan hewan-hewan ini jadi makanan untuk manusia. Wow, tidak pernah terbayangkan sebelumnya kan manusia memakan bahan makanan yang terkena radiasi nuklir dari permukaan bahkan dari bawah tanahnya. Dan saking jauhnya lelehan lava ini dapat dikatakan kiasannya sampai ke negeri Cina lelehannya ini efeknya. Padahal sebenarnya itu sebuah kiasan, tapi kiasan yang menyeramkan ya, karena akibat perkaruh topsoil dan subsoil ini, kemudian Eropa dinyatakan sekitar 2.800 km di sekitar kawasan Pripyat itu, terutama di kawasan reaktor Chernobyl, dilarang untuk dihuni. Dan bahkan sampai ke negara-negara tetangga, itu yang terdampak semacam Swedia itu ada peringatan untuk kemudian mengungsi dan sebagainya. Oke, sampai sini dulu penjelasan yang akan saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Nandifa. Terima kasih. Baik, terima kasih Wafik. Jadi setelah kita mengetahui nih anomali-anomali sampai peristiwa ini terjadi beserta efek dari Chernobyl ini yang seperti disebutkan tadi disebut the China Syndrome ya. Jadi maka selanjutnya akan dijelaskan di mana saja sih tempat-tempat yang terdampak dari peristiwa Chernobyl ini. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh presenter Aul. Kepada Aul, saya persilahkan. Baik, terima kasih Nandifa. Selebihnya mungkin udah dijelaskan oleh pemateri kedua kita yaitu Wafik ya. Jadi di mana sih bencana Chernobyl ini, negara-negara mana saja yang terkena dampaknya, kemudian apa sih dampaknya bagi manusia gitu. Nah, sejumlah besar zat radioaktif yang dilepaskan ke udara ini kan menyebabkan sosial dan ekonomi serius bagi populasi besar, terutama yang bersebelahan dengan Uni Soviet pada saat itu, terutama Belarus, Rusia, dan Ukraina. Nah,
Diperkirakan bahwa setidaknya 5% dari bahan radioaktif yang tersisa ini udah lepas dan tersebar ke ke berbagai penjuru gitu, terutama bagian Eropa Barat. Sebagian besar materi yang dilepaskan dalam bentuk debu dan puing-puing, tetapi materi yang lebih ringan dibawa oleh angin ke Ukraina, Belarusia, bahkan ke Skandinavia. Mungkin next. Ya, bisa dilihat ini merupakan GIF dari simulasi dari penyebaran radioaktif tersebut. Nah, jadi seperti yang udah disampaikan oleh pemateri kedua kita Wafik, itu sebenarnya negara lain udah mencurigai adanya kebocoran radioaktif sehari atau 2 hari setelah ledakan itu. Yaitu negara Swedia tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri Wafik. Itu. Nah, dan akibatnya apa ini gitu loh. Akibatnya adalah lusinan orang yang terjangkit penyakit serius karena terpapar radiasi yang beberapa orang ini kemudian meninggal, bahkan hingga lebih dari 4.000 korban jiwa. Nah, uh, efek dari radioaktif ini nggak serta-merta langsung terhirup atau terkena gitu langsung meninggal, enggak. Tapi ada efeknya. Efeknya itu apa? Seperti penyakit kronis yang diderita oleh para yang menderita gitu. Nah, dan ini sangat masif, terutama di kalangan Eropa Barat dan seterusnya. Nah, diduga ada pun negara-negara lain yang tercemar radioaktif Chernobyl ini adalah antaranya seperti Albania, Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Ceko, Denmark, Finlandia, Hungaria, Inggris, Irlandia, Italia, Jerman Barat dan Timur pada saat itu, Norwegia, Prancis, Polandia, Portugis, Rumania, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Yugoslavia, dan Yunani. Mengapa sampai seluas ini gitu? Karena seperti yang udah dijelaskan oleh Wafik barusan mengenai topsoil dan soil itu adalah penyebarannya melalui hewan dan juga bisa dikonsumsi manusia secara tidak langsung. Nah, jadi pada Februari tahun 1987 dikabarkan bahwa salah satu produk susu bubuk dari Jerman ini gagal diekspor karena diduga adanya tercemar zat radioaktif dari Chernobyl ini. Nah, seperti itu. Bahkan bisa dibayangkan tidak hanya negara yang terkena dampak radioaktif Chernobyl, bahkan negara lain pun yang enggak langsung terdampak oleh debu radioaktif ini bisa terdampak juga akibat radioaktif ini karena produk-produk yang diduga tercampur oleh zat radioaktif tersebut. Tuh, bahkan hingga sampai ke negara-negara seperti Asia seperti Malaysia dan lain-lain. Dan akibat dari peristiwa ini juga banyak masyarakat internasional yang menyerukan aksi protesnya terhadap Uni Soviet. Seperti itu. Mungkin itu gambaran yang bisa saya jelaskan terhadap di mana saja sih negara-negara yang terkena dampak dari radioaktif ini. Sisanya saya kembalikan ke moderator kita, Nadifa. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Aulia. Jadi, setelah kita melihat paparan dari pemateri-pemateri sebelumnya, menurut kalian gimana nih? Apakah ini termasuk isu global? Dan siapakah aktor-aktor yang terlibat di dalamnya? Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Alfarizi. Kepada Alfarizi, dipersilakan. Terima kasih. Balik ke slide mengapa isu global. Ya, isu ini seperti yang teman-teman lihat tadi udah jelas kalau nggak cuma satu negara aja yang terdampak, tapi beberapa negara di mana si Aul menyebutkan bahkan sampai Albania yang lumayan agak jauh dari juga disebutkan Prancis yang mana lumayan agak jauh dari Ukraina. Sehingga dampak yang disebabkan dari kecelakaan ini sangat masif dan besar dan menyebabkan banyak negara terdampak. Selain itu radioaktif juga dapat diserap di lingkungan dan sangat lama untuk pudar. Seperti yang disebutkan Wafik juga, kayaknya materi saya banyak yang diambil sama teman-teman saya, jadi saya bingung mau memberitahu apa. Jadi poinnya adalah isu ini sangat berdampak ke banyak negara, dan jika tidak ditangani dengan lebih baik, maka mungkin dampaknya itu akan lebih besar lagi, di mana ada kurang lebih 70% uranium yang tersisa dari Chernobyl, dan uranium itu masih akan ada beberapa ratus tahun ke depan, dan jika tidak ditangani itu mungkin akan menyebarkan radiasi yang lebih banyak dari per harinya, lebih banyak dari bom Hiroshima yang meledak di Jepang. Mungkin next slide. Ya, untuk segmen ini saya langsung saja untuk berusaha
menunjukkan dan memandu teman-teman untuk memetakan peran-peran para aktor dan salah satunya menentukan siapa yang harus disalahkan. Peran-peran para aktor dan salah satunya menentukan siapa yang harus disalahkan. Hanya beberapa saja karena keterbatasan waktu. Next slide. Untuk yang pertama, seperti yang Wafid sebutkan tadi ya, Anatoly Dyatlov di film HBO, di film Chernobyl, miniseriesnya, mereka menggambarkan Anatoly Dyatlov sebagai orang yang keras kepala dan menyampaikan tata aturan pembangkit listrik dan menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Namun seperti apa sebenarnya Dyatlov? Seperti yang Wafik sebutkan tadi, Dyatlov ini salah satu orang yang lebih kompeten di bidangnya untuk pembangkit listrik tersebut. Walaupun berbeda dengan yang digambarkan di HBO, menurut kesaksian rekan Dyatlov merupakan orang yang kompeten dan profesional, walaupun keras kepala. Next slide. Hal tersebut bisa kita lihat melalui bukunya Chernobyl How It Happened, di mana Dyatlov menyatakan, bahasa apa nih? Bisa diganti slide-nya? Oh ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Dyatlov itu bukan orang yang fokus pada emosional, tapi lebih kepada kompetensinya, di mana dia memfokuskan bagaimana menyelesaikan pekerjaan dengan sangat baik. Next slide. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan, walaupun dia gagal mencegah kecelakaan tersebut, namun dia harus bekerja dengan alat yang tidak layak, seperti yang disebutkan Wafik di awal juga. Alat yang disediakan oleh pemerintah Ukraina kurang layak untuk pembangkit listrik yang sebesar itu. Sehingga kelompok kami memberikan nilai C, not great, not terrible. Next slide. Selanjutnya kami menilai pemerintah Uni Soviet, di mana perannya dan kompetensinya dalam membangun dan merancang PLTU sangat dipertanyakan, di mana banyak kecacatan desain, terutama pada ketidakstabilannya di kondisi dengan daya yang rendah. Upaya Uni Soviet juga dalam menutupi kecelakaan ini tidak membantu kasusnya, di mana itu menyebabkan lebih banyak lagi insiden ini, menimbulkan lebih banyak lagi korban di insiden ini. Next slide. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, terutama seperti yang Wafik sebutkan, mungkin memasang staf berdasarkan loyalitas dan menyediakan listrik yang tidak mumpuni dan menutup insiden ini, menurut kami penilaian F merupakan nilai yang pantas untuk Uni Soviet saat itu. Next slide. Ya, warga Soviet ini udah disebut juga sama Wafik, materi saya dicuri lagi sama Wafik tadi, dan seperti yang Wafik bilang, masyarakat Uni Soviet di Pripyat sangat tidak panik, walaupun ya panik, tapi tidak kacau gitu, agak rapi dalam melakukan evakuasi, sehingga kami agak berdebat, agak ingin menilainya A atau tidak. Tapi menurut kami menilai sesuatu aktor yang tidak memiliki andil, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, agak kurang etis, sehingga kami tidak memberikan penilaian di aktor ini. Next slide. Nah, seperti yang Wafik sebutkan juga tadi, Wafik lagi, responden awal dalam menangani insiden ini adalah pemadam kebakaran, yang mana mereka tahu bahwa ini merupakan bukan job desk yang mereka harus lakukan karena kurangnya peralatan, namun mereka tetap melakukan itu. Dan salah satu dari mereka bahkan berkata, kita akan sangat beruntung jika kita akan masih hidup besok. Dan selain responder awal tersebut, pasien tadi. Ya, dan selain responden awal itu terdapat juga 600 hingga 800 likuidator yang berusaha membersihkan radiasi di Pripyat. Dan likuidator ini lebih berperalatan yang cukup ketimbang responden awal tadi. Next slide. Thank you. 3 penyelam dan air radioaktif. Air radioaktif ini merefer ke air radioaktif yang berada di bawah inti nuklir Chernobyl, di mana jika air ini tidak dapat dikuras, yang mana akan berhasil dikuras oleh 3 penyelam ini, yang mana jika ini tidak berhasil dikuras, maka inti nuklir yang sedang meleleh tersebut jika menyentuh air akan menimbulkan ledakan yang lebih besar lagi, di mana menurut fisikawan Vasily Nestrenko, sekitar 3 hingga 5 megaton akan terjadi dan menyebabkan sebagian besar wilayah Eropa tidak dapat ditinggali bahkan hingga ratusan dan ribuan tahun. Ini menurut saya masalah utamanya sih.
walaupun saat ini sudah di handle. Next slide. Ya, dari tindakan mereka, menurut kami penilaian yang cocok adalah pilihan A, karena mereka semua tahu pekerjaan yang mereka tekuni dan mereka tetap menjalankannya dengan baik, dan berkat upaya mereka, dampak dari insiden Chernobyl dapat diminimalisir dan pengorbanan mereka patut dihargai oleh umat manusia. Next slide. Oh ya, mungkin sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi tentunya setelah melihat masalah-masalah tadi, pasti kita akan mencari solusinya. Nah, di sini Aulia akan memaparkan apa aja sih yang telah dilakukan oleh Ukraina, PBB maupun masyarakat internasional lainnya dalam menyelesaikan masalah ini. Kepada Aulia, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih Nandifa. Akan saya jelaskan lagi mengenai apa sih yang dilakukan dalam rangka untuk mencegah penyebaran dan menghentikan penyebaran dari radioaktif nuklir ini. Akibat dari peristiwa ini, untuk pencegahan radiasi yang lebih besar, dilakukannya penutupan progresif pabrik Chernobyl. Lalu dari awal 90-an dimulai dilakukan perbaikan reaktor yang tersisa agar dapat lebih meningkatkan keamanan Chernobyl. Di Uni Soviet pada awalnya berusaha untuk menangani dampak ledakan itu sendiri. Nah, jadi dibentuklah sebuah resolusi dalam hal ini, yaitu kerjasama antar adanya kerjasama internasional. Nah, salah satunya adalah di sini dibuatlah resolusi PBB. Nah, untuk kerjasama internasional mengatasi dan mengurangi konsekuensi di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada Maret tahun 90 dan Juni tahun 91. Nah, di sini 200 ahli dari Uni Soviet dan 24 negara lain melakukan 50 misi lapangan untuk memeriksa daerah Chernobyl. Selain itu dibuat juga satuan tugas khusus yang dibentuk pada tahun 92 untuk mengkoordinasikan upaya internasional. Next. Nah, sebelum pergi ke penjelasan ini, salah satu bentuk yang internasional yang paling mendapat dampak juga adalah Uni Eropa. Jadi Uni Eropa ini juga aktif dalam peningkatan keamanan nuklir di dunia internasional. Kenapa? Karena mereka juga terkena dampaknya gitu. Nggak mungkin kan mereka hanya diam saja, gitu kan. Baik, dan dengan kapasitas mereka itu kan kerjasama keamanan nuklir internasional ini aktif juga dalam pendanaan, bahkan pendanaan yang dilakukan oleh Uni Eropa ini nggak main-main. Contohnya sebagai penyumbang dana terbesar dalam kasus ini yaitu TACIS atau juga yang disebut Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States dan IAEA. Mungkin udah disinggung oleh Wafik sebelumnya, yaitu International Atomic Energy and Agency, dan juga beberapa perjanjian internasional yaitu Agreement of International Cooperation for the Consequences of Chernobyl Accident. Nah, dan Ukraina pada tahun 1996 yang menjadikan Uni Eropa ini sebagai aktor penting dalam mengatasi dampak radiasi nuklir di dunia internasional ini. Nah, kemudian balik lagi pada pembahasan. Jadi setelah kecelakaan itu tuh masyarakat internasional itu melakukan sebuah pembangunan struktur besar seperti sekam atau biasa disebut dengan sarkofagus sejak 2010 hingga 2017 untuk diletakkan di atas reaktor agar bisa menutupi reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir yang hancur. Bangunan ini setinggi 328 kaki dan panjang 541 kaki yang berbobot lebih dari 30.000 ton. Buat teman-teman yang nggak tahu sarkofagus itu apa, sarkofagus itu bisa teman-teman lihat di gambar, itu adalah bangunan lengkung ini loh. Nah, jadi gambar-gambar yang teman lihat sebelumnya yang tentang kerusakan reaktor nuklir Chernobyl ini kan udah rusak karena terbakar itu meledak. Nah, kemudian bangunan yang meledak itu ditutupi oleh sarkofagus ini. Nah, ditutupi agar dengan tujuan supaya radioaktifnya itu nggak menyebar lebih masif lagi seperti itu. Jadi fungsinya ini yang memisahkan reaktor yang hancur dari lingkungan hingga lebih dari 100 tahun tuh supaya lingkungan itu tuh nggak makin tercemar dan
bisa melakukan pemulihan lagi. Nah, biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan sarkofagus ini menurut Bank Eropa itu lebih dari 2 miliar US dollar. Untuk rekonstruksi pembangunan, dana ini terkumpul dari donasi lebih dari 40 negara. Yang tentunya apakah perlu saya sebutkan juga gitu. Dan yang ketiga itu next. Oh ya, ini 40 negara yang terdaftar dalam Bank Eropa yang membantu dalam pembangunan sarkofagus ini. Bisa teman-teman baca sendiri. Next. Nah, ada pun juga resolusi terbaru yang dibuat oleh PBB itu adalah resolusi nomor 68/99 pada tanggal 13 Desember 2013 dan juga resolusi nomor 71/125 pada 8 Desember tahun 2016. Resolusi pembaruan utama ini adalah untuk melanjutkan kerjasama Chernobyl di bawah naungan PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayah dan penduduk yang terkena dampak melalui kemitraan dan juga investasi, di mana kontribusi masyarakat internasional, negara-negara anggota, dan badan-badan PBB dibutuhkan agar memperkuat kemitraan strategis ini dan membangun aliansi dan juga memobilisasi sumber daya untuk pengembangan wilayah yang terkena dampak bencana Chernobyl. Mungkin itu resolusi-resolusi atau suatu tindakan yang diupayakan oleh masyarakat internasional dan juga Uni Soviet untuk menekan penyebaran radioaktif ini. Mungkin ya, next. Nah, selanjutnya mungkin akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi bisa kita lihat tadi resolusi-resolusinya seperti peristiwa Chernobyl ini dibuat resolusi bersama Uni Eropa dan PBB yang salah satunya dengan membuat sarkofagus ini agar reaktor yang hancur ini tidak mencemari lingkungan. Nah, setelah ini kita akan membahas apa kabar Chernobyl sekarang. Hal ini akan dipaparkan oleh Wafik. Kepada Wafik dipersilahkan. Ya, terima kasih saudara Ibu Nandifa selaku moderator. Jadi pasca 35 tahun Chernobyl terdampak kasus ledakannya itu transformasinya cukup mengagumkan ya. Meskipun pada tahun 2020 dari Nuclear Org dinyatakan bahwa tidak ada sama sekali warga yang kemudian menghuni kawasan Chernobyl karena larangan huni, dan juga dikatakan bahwa sampai tahun 2065 proses pengawasan itu masih tetap berlanjut untuk kemudian mengurangi dampak radiasi yang ditimbulkan di kawasan Chernobyl, terutama di kota Pripyat, Ukraina. Namun kota ini menjadi destinasi wisata populer ya, tapi dengan pengawasan sangat ketat oleh baik militer maupun dari pemerintah Ukraina itu sendiri. Di sekarang ini itu ada banyak sekali, sekitar 60-an spesies langka hewan, flora dan fauna gitu, semacam rusa row booming dan tanaman-tanaman yang langka gitu tumbuh subur di kawasan-kawasan pasca ledakan Chernobyl ini, terutama di kota Pripyat, dan mereka populasinya sangat meningkat pesat karena tidak ada gangguan umat manusia ya. Oke, next. Ya, saya ingin merekomendasikan teman-teman sebuah film yang ditulis tahun 2019 ya, mungkin bisa ditonton di Netflix atau sebagainya. Judulnya Chernobyl 2019, untuk kemudian mengetahui lebih detail tentang apa sebenarnya yang terjadi di Chernobyl. Dan don't worry, jangan khawatir, film ini dikelasakan sesuai dengan fakta yang terjadi pada tahun 1986. Oke, mungkin itu saja. Sedikit tambahan, bahwa tahun 2022 pasca invasi Ukraina itu sebenarnya Rusia sudah mencapai wilayah Pripyat ya. Tapi namanya Pripyat ini adalah kota mati, mereka tidak berniat untuk kemudian mengakuisisi menjadi wilayah kekuasaan mereka. Meskipun mereka sudah sampai ke wilayah tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wafik. Setelah kita menyimak pemaparan materi dari para presenter ini, selanjutnya kesimpulannya akan disampaikan oleh Dea. Boleh Dea dipersilahkan.
Maaf, Dea, suaranya kecil. Tes, apa kedengaran? Kurang. Tes. Ya, ya udah. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari topik yang kelompok kami bawakan pada hari ini. Jadi kecelakaan Chernobyl yang terjadi pada 26 April 1986 ini sendiri itu merupakan kecelakaan ledakan dan penyebaran nuklir terbesar di industri nuklir, di mana awalnya itu hanya terjadi di Ukraina yang disebabkan oleh human error, kemudian di manajemen oleh orang-orang yang tidak berpengalaman dalam mengoperasikan reaktor besar, serta reaktor yang dioperasikan ini sendiri itu tidak dalam spesifikasi ataupun kondisi yang baik. Yang kemudian setelah 10 hari, zat radioaktif akibat ledakan tersebut menyebar lewat udara ke negara lain seperti Belarus, Rusia, dan negara-negara lainnya di Eropa, di mana akibat penyebaran tersebut, radiasi yang timbul itu hampir memusnahkan populasi di negara-negara yang terpapar. Dan serta itu dampak terbesarnya itu berpotensi menutupi Eropa seperti topik yang kelompok kami bawakan pada hari ini. Kemudian kecelakaan ini sendiri akhirnya diselesaikan dengan resolusi yang dibuat atas kerjasama dan pendanaan dari beberapa negara dengan dibuatnya sarkofagus raksasa untuk menutupi tempat kejadian ledakan reaktor tersebut guna untuk membatasi atau menutup penyebaran radiasi nuklir tersebut yang berbahaya tentunya hingga dapat bertahan 100 tahun lamanya. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dea. Nah, selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menyatakan pendapat bisa menekan tombol raise hand dan bisa menyalakan audio serta videonya. Setelah bertanya bisa mengetikkan pertanyaannya kembali di kolom chat. Pertama Anastasia, silahkan. Ya, terima kasih untuk kepada moderator. Jadi saya ingin bertanya, kan tadi Uni Soviet itu sempat bungkam, terus pasti membuat masyarakat kecewa, apalagi sempat melakukan pengalihan isu. Nah, itu apakah Uni Soviet ini mendapat sanksi dari dunia internasional? Dan tadi kalian juga bilang kalau misalnya ini termasuk high politik. Terus bagaimana tanggapannya International Atomic Energy Agency itu sendiri tentang Chernobyl ini? Terima kasih. Sebentar, jadi ini kamu menanyakan kayak apa sanksi bagi Uni Soviet dan terakhir apa tadi? Tanggapannya International Atomic Energy tentang Chernobyl ini. Baik, ya terima kasih. Selanjutnya, ini mau dijawab dulu atau mau next pertanyaan dulu nih? Gimana? Ditampung aja dulu nggak? Oke, baik, kita tampung dulu ya. Selanjutnya kedua ada Tria, silahkan Tria. Ya, jadi aku mau tanya, ini kan dampak dari kecelakaan Chernobyl ini menyebabkan penyebaran radioaktif yang kemudian berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia, terutama yang tinggal di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. Nah, di antara dampaknya pada lingkungan dan kesehatan itu dampak mana yang lebih merugikan dan berdampak besar pada Uni Soviet pada saat itu? Terus itu pertanyaan kedua saya, tadi kan juga disebutkan kalau sarkofagus itu digunakan untuk meminimalisir radioaktif di sekitar wilayah bekas kecelakaan. Yang mau saya tanyakan, apakah sejauh ini tuh penggunaan sarkofagus itu sudah efektif gitu? Baik, jadi pertanyaan kamu itu dampak dan apakah sarkofagus ini udah efektif ya? Iya. Oke. Selanjutnya Gaby, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya kurang lebih sama kayak Tria, cuman agak berbeda sedikit. Kan yang kita ketahui itu bahwa ledakan PLTN Chernobyl dianggap sebagai tragedi atau bencana nuklir terburuk dunia. Namun sebelumnya saya ada baca di salah satu berita lokal yang menyatakan bahwa ada beberapa penduduk yang masih atau kembali tinggal di kawasan tersebut secara ilegal, terutama para lansia yang berusia rata-rata
70 hingga 80 tahun, meskipun telah dilakukan evakuasi secara besar-besaran oleh pihak militer. Nah, bagaimana respon International Atomic Energy Agency sebagai pengawas nuklir PBB dalam menindaklanjuti hal tersebut? Apalagi zona eksklusi ini telah terkontaminasi radiasi paling berbahaya di dunia. Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya Raffi, silahkan. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Tadi saya masih kurang paham di bagian begitu diperjelaskan di isu bagian pangan ya, karena kan partikel-partikelnya itu ya. Tadi sudah disebutkan oleh presenter Wafik, Aul sama Faris ya kan gitu kan, bahwa partikel-partikel isotop itu terbawa oleh angin ke berbagai negara. Dan akibatnya juga berlangsung terhadap pangan-pangan di sekitar USSR maupun negara lain kan. Partikel tersebut tidak hanya meracunin makanan, namun juga air, tadi katanya Aul atau Wapik ya tadi kan. Lalu dari pertanyaan saya, bagaimana cara USSR dan negara sekitarnya dan Eropa Barat bertahan hidup di zamannya yang sedang mengalami krisis pangan dan air bersih? Terima kasih. Ya, terima kasih. Raffi, gimana nih? Apakah Lion Center udah mau menjawab pertanyaan dari Anas tadi? Ada yang udah mau menjawab nggak? Pengalihan, kan katanya tadi di Chernobyl ini tuh bahkan disembunyikan kan peristiwa ini. Terus gimana tanggapan dunia internasional tentang ini gitu? Apakah ada sanksi atau gimana gitu? Mungkin siapa ingin menjawab? Apakah saya bisa menjawab pertanyaannya dari Raffi dulu karena saya lebih paham di pertanyaan Raffi. Ya, silahkan. Ya, tadi Raffi mempertanyakan jika nuklir ini mengkontaminasi pangan dan air bersih di Eropa, bagaimana mereka bertahan hidup ketika terjadi krisis tersebut. Memang banyak di Eropa, beberapa wilayah di Eropa yang terkena, walaupun tidak semua ya. Tapi berkat hasil dari tindakan responden awal dan likuidator setelah terjadinya ledakan tersebut, kontaminasi di Eropa dapat dibilang masih minim, di mana dari International Atomic Energy Agency sendiri menyebutkan bahwa tingkat level radioaktif di sebagian besar wilayah tersebut masih dalam keadaan yang normal, walaupun jika tidak disarankan untuk berada di wilayah tersebut. Seperti dalam poinnya adalah walaupun kontaminasi terjadi, tapi kontaminasi tersebut tidak semuanya tingkatannya tinggi. Ada tingkatan yang rendah, ada yang tingkatannya yang medium dan lain-lain. Dan sebagian besar masih rendah karena upaya tersebut. Dan bagaimana mereka selamat dari pangan, mungkin pangan tersebut terganggu, walaupun tidak semuanya gitu, karena kita tahu Eropa tuh masih banyak lokasi-lokasi pangan lainnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Jika ada yang menjawab lagi, silakan. Iya, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan langsung dari Tria, Anastasia, dan juga dari Gaby tadi, karena responnya sama yang ditanyakan IAEA. Bagaimana kemudian International Atomic Energy ini merespon kasus Chernobyl. Jadi pada tahun 86-87 itu disampaikan dari IAEA.org, mereka sempat hilang kontak. Kalau kita lihat dari bukunya Will Mara, Consequences and the Chernobyl Consequences di tahun 2009, itu sempat disampaikan di buku tersebut bahwa IAEA memang mengetahui proses terjadinya ledakan Chernobyl ini pada awalnya, pada akhirnya ya, bukan pada awalnya, karena memang sempat beberapa waktu itu ditutupin oleh pemerintah yang dipimpin pada masa itu Mikhail Gorbachev.
kalau masalah sanksi yang diberikan pada waktu itu, seingat saya tidak ada sanksi karena memang meskipun mereka mengetahui problematika yang ada di Uni Soviet pada waktu itu, tapi mereka lebih terkesan diam ya. Kalau kita lihat di bukunya Wilmara, saya balik ke buku Wilmara di halaman 92, itu dikatakan mereka tuh rezim yang kemudian diam terhadap kejadian yang terjadi di Uni Soviet. Mungkin apakah karena faktor perang dingin yang tengah berlangsung antara Rusia dan Amerika pada masa itu, atau kemudian ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi mengapa mereka tidak terlalu menggaungkan sanksi yang besar. Tentunya ini salah satu hal yang disayangkan ya dari IAEA sendiri yang dibentuk pada tahun 1957 ini. Padahal mereka itu badan pengawas nuklir. Tapi ketika ada kejadian radiasi nuklir yang terpapar dan merupakan yang terbesar di dunia pada tahun 86 ini, mereka menjadi rezim yang terkesan diam dan tidak terlalu banyak mengau ikut campur terhadap isu yang terjadi di Rusia. Lalu di Ukraina. Lalu tentang pertanyaan Gaby tentang masyarakat yang dikatakan ada 500 orang pada tahun 2010, mereka itu ilegal. Kalau ditanyakan respon IAEA, saya lebih menarik respon PBB pada tahun 2017 hingga 2018 ya, melalui forum yang dibentuk di kawasan Belarus, 30 Years Remembering Chernobyl. Di situ negara-negara itu lebih menyampaikan bahwa memang ada orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah Chernobyl. Namun secara resmi dari PBB dikeluarkan data pada tahun 2020 dan juga dirilis di Nuclear Org. Buku karya David Foster juga menjadi salah satu rujukan pada tahun 2018. Itu mereka menyimpulkan bahwa sepakat bahwa menyatakan radiasi Chernobyl di kawasan Pripyat Ukraina itu masih sangat tinggi dan dilarang sebenarnya warga-warga itu tinggal di sana. Jadi tentunya kalau ditanya IAEA bagaimana responnya terhadap masyarakat-masyarakat yang tinggal dan menetap, mereka itu tentunya ilegal. Dan kalaupun kita mau menghukum, balik lagi kita mau hukum mereka dengan cara yang bagaimana, dan kemudian kita tidak, ketika IAEA kemudian merespon bahwa itu adalah pelanggaran, maka mereka punya solusi apa? Mereka bahkan tidak memberikan solusi yang signifikan terhadap adanya keberadaan warga-warga yang ilegal ini tinggal di kawasan Pripyat Ukraina. Lalu tadi pertanyaan Tria, kalau tidak salah lebih bahaya mana lingkungan dan juga dampak yang dari lebih bahaya mana, dampak lingkungan atau ya kontaminasi itu ya. Baik, saya jawab dampak lingkungan itulah kemudian yang menyebabkan kenapa kami mengangkat tema bahwa Eropa tidak dapat dihuni selama kurang lebih 1.000 hingga 3.000 tahun lamanya. Jadi tentunya secara singkat saya menjawab dampak lingkungan yang paling berbahaya dan signifikan. Karena kalau lingkungannya tercemar, warganya tidak bisa tinggal, sama seperti saya sedikit memotong untuk menjawab pertanyaan Raffi juga kemana mereka mencair air, yaitu ada di negara-negara sekitarnya yang kemudian tidak terpapar radiasi nuklir Chernobyl ini. Jadi kalau disimpulkan untuk tahun 86 itu rezim IAEA tidak terlalu banyak memberikan tanggapan. Lalu terkait masalah pengungsi itu mereka juga, kalaupun mereka mengetahui tapi mereka tidak memberikan solusi. Itu yang jadi permasalahan. Lalu dampak yang paling signifikan terjadi pada pasca Chernobyl itu dampak lingkungan yang paling berbahaya. Dapat disimpulkan seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wafik. Mungkin presenter lain dari Alfarji atau dari Aul ingin menambahkan? Iya, saya ingin menambahkan izin moderator. Iya, silakan. Ini dari pertanyaannya Anastasia. Bagaimana keanggapan dunia internasional ya? Dan apakah ada sanksi gitu? Kenapa sih Uni Soviet tuh kena sanksi atau enggak? Jadi pada awalnya ini kan sebuah kejadian yang dimana ini bukan sebuah isu awalnya. Ini sebuah problem yang terjadi di dalam negara, artinya konteksnya non internasional kan. Yang pada akhirnya kejadian ini menjadi sebuah isu karena kejadian tersebut memberikan pengaruh kepada negara lain. Nah, seperti itu. Maka dari itu daripada untuk menjatuhkan sanksi, lebih baik pada negara dunia internasional itu untuk bagaimana cara mencegah isu penyebaran radioaktif ini. Seperti itu. Makanya dibuatlah segala macam kemudian resolusi yang udah disebutkan sebelumnya pada slide di resolusi tadi. Kemudian ini juga menyambung kepada pertanyaan Tria, kalau tidak salah ada bertanya juga seberapa efektif sih sarkofagus itu sebenarnya. Nah, untuk dikatakan efektif atau enggak, udah saya singgung
di slide sebelumnya adalah efektif untuk 100 tahun ke depan gitu. 100 tahun ke depan karena sarkofagus ini tidak untuk menghilangkan radioaktif tersebut, tapi hanya menghambat penyebarannya saja. Seperti itu bisa dilihat, bisa dibuktikan bahwa dari penjelasannya Wafik di slide apa kabar Chernobyl tadi, bahwa juga masih terdapat sisa-sisa radioaktif yang terdapat di sana. Bahkan ada video YouTube kalau nggak salah yang saya tonton dengan kelompok saya, yang dipost 7 bulan lalu, seseorang yang pergi ke tempat lokasi tersebut dan memakai alat untuk mengecek radioaktif, bahwa ternyata kandungan radioaktif itu masih ada di sana. Nah, seperti itu. Kemudian juga jadi apakah ini efektif atau enggak? Jawabannya adalah efektif untuk menekan, tapi apakah bisa menghilangkan? Itu belum tentu dan mungkin akan dilakukan penanganan yang lainnya. Maka dari itu sarkofagus ini setiap berapa tahun sekali itu mengalami rekonstruksi atau pembaharuan gitu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu, Tria. Bagaimana, Tria? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau Anas dan Raffi? Dari aku udah cukup jelas banget. Terima kasih Wafik sama Aulia. Dari aku juga cukup. Terima kasih. Saya juga terima kasih untuk presenter yang sudah menjawab. Baik, tadi ada yang bertanya sangat disayangkan karena adanya keterbatasan waktu. Mohon maaf untuk Ayu dan Ajirida tadi. Jadi sekian dari kami, dari presentasi dari kami tentang Chernobyl ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu.